Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya. Hari ini saya akan memberikan informasi yang penting juga saya kira untuk kita ketahui tentang berhubungan tentang P3K ya, terutama jabatan fungsional. Nah, informasi penting ini datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, tentang apa? Tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi pertama pada pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, surat ini ditandatangani oleh Ibu Dwi Wahyu Atmaji. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu guru yang mencoba untuk mendaftar mengalami kesulitan. Nah, kenapa sih? Nah, mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu guru atau saudara-saudari atau sahabat jumpai. Nah, kurang lebih bentuk suratnya seperti ini Bapak Ibu. Ini bentuk suratnya seperti ini. Kita bacakan saja ya supaya menjadi lebih jelas tentang siapa-siapa saja sih yang berhak melamar untuk formasi P3K ya, untuk jabatan fungsional guru ini. Langsung saja kita akan bacakan ini supaya lebih besar, ini saya zoom saja. Langsung saja ya. Ini ditujukan kepada yang terhormat pejabat pembina pegawai daerah di tempat. Merujuk pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengisi seleksi kompetensi 1 dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat melamar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan. Jika kebutuhan formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli tahun 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu guru sekalian ya. Selanjutnya rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kementerian Pan-RB, Kemendikbudristek, kemudian BKN, BPKP, dan tim QE Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Ini simak ya, ini jadi penting. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Maka kalau belum terdaftar di Dapodik, mungkin ini akan mengalami kesulitan juga ya saat mendaftar. Kok formasinya tidak ada? Kemudian berikutnya, dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Jelas ya, poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini tentu menjadi domain dari atau wilayah dari mereka yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Kalau sudah terisi maka dari sekolah lain tidak bisa. Ya, ini menjadi jelas. Kemudian poin yang keempat, dalam hal ketentuan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, misalkan di sekolah kita tidak ada formasinya, tetapi di sekolah lain ada, tapi tidak diikuti oleh orang lain, atau mungkin tidak ada tenaga yang berada di sana. Nah, kita bisa melamar di situ. Dan kemudian yang poin yang keempat,
Dalam hal kebutuhan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersedia lebih dari 1 dan tersisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud dengan angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan PPK tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi misalkan di sekolah itu ada 2 formasi, sementara di sekolah itu terisi 1. Nah, kita dari sekolah lain boleh melamar. Jadi jelasin ya untuk poin yang kelima. Kemudian yang poin keenam, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Nah, ini yang poin kelima dibagi 2 kelompok ya. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut berarti dia sudah terdaftar di sekolah itu ya, di Dapodiknya. Kemudian kelompok kedua berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi dari sekolah lain tidak ada formasi, kemudian ke sekolah yang lain lagi ada formasinya, kita melamar ke situ. Jelas ini ya. Kemudian yang ketujuh, pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Jadi misalnya dari kelompok yang ini dari sekolah lain ya mungkin pelamarnya ada banyak tuh. Nah, kita berkompetisi di situ ya untuk mereka yang di luar dari sekolah tersebut. Nah, kemudian yang ke-8, pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan PPK sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Jelas ini ya. Kemudian yang ke-9, ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Nah, dalam poin ke-10 ya, dalam hal kebutuhan PPK dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi misalnya yang sudah ada di sekolah itu tidak memenuhi ambang nilai, kemudian tidak bisa diisi oleh kita yang berasal dari sekolah lain. Nah, informasi mengenai sisa kebutuhan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Oke, jadi itu yang berkaitan dengan PPK untuk jabatan fungsional guru yang mungkin Bapak Ibu guru mengalami kesulitan, gimana sih ini kok bisa kok saya mengalami kesulitan mendaftar. Oh, ternyata ini jawabannya, bahwa formasi itu memang diprioritaskan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah itu. Jadi bagi kita atau bagi guru lain yang misalnya tidak mengajar di sekolah tersebut ya tinggal menunggu misalkan tidak ada yang mendaftar atau di sekolah itu tidak ada memang guru yang terdaftar di Dapodik. Selalu ada kaitannya ya, ini kemudian yang menjadi penekanan yaitu mereka yang tenaga honorer yang disebut dengan K2 itu ya. Kemudian guru yang mengajar di sekolah tersebut itu yang menjadi prioritas. Kalau kita berasal dari sekolah lain maka kita harus menunggu kira-kira ada kelebihan formasi atau tidak. Oke, jelas Bapak Ibu guru ya. Jadi jangan ketika mengalami kesulitan jangan merasa loh kok begini. Ini jawabannya. Silakan nanti surat ini juga bisa di-download di kolom deskripsi. Ya, jadi bisa Bapak Ibu dalami sendiri, pahami lebih dalam mengapa sih kenapa ketika saya mendaftar mengalami kesulitan untuk memilih formasi atau tidak menemukan formasi atau misalkan ada catatan error tidak terdapat di Dapodik dan lain sebagainya. Oke, demikian informasi breaking news hari ini. Ya, surat ini ditandatangani dikeluarkan hari ini tanggal 16 Juli tahun 2021. Semoga Bapak Ibu informasi ini membantu kita dalam mencari jawaban atas mungkin kesulitan-kesulitan yang kita jumpai ketika kita daftar. Oke, selamat bagi yang memang betul-betul memenuhi persyaratan.
mereka yang berada di sekolah yang membutuhkan formasi, silahkan mendaftar ya. Sekali lagi, daftarkan diri Anda melalui http://csscan.bkn.go.id. Selambat-lambatnya ya, seperti video saya sebelumnya saya sampaikan juga bahwa selambat-lambatnya tanggal 21 Juli. Jadi sebentar lagi. Silahkan untuk yang memenuhi persyaratan mendaftar. Oke, demikian. Sampai ketemu di video update selanjutnya. God bless.